Katarak itu apa dan bagaimana bisa terjadi katarak? Paling sering katarak senil atau katarak pada usia lanjut ya, yaitu pada usia lebih dari 40 tahun. Kalau kita sebut faktor resiko itu yang nomor satu adalah usia lanjut. Makin besar, makin tua pasien, makin tua kita tuh makin besar kans kita terjadi katarak. Berjemur di pantai tanpa pakai kacamata atau pelindung UV itu juga menyebabkan resiko terjadinya katarak. Ya, faktor resiko yang berikutnya tuh pasien-pasien DM yang gula darahnya tidak terkontrol karena tingginya gula darah pada darah juga menekan kemungkinan terjadinya katarak. Yang lain yang sering kali kita temukan adalah penggunaan steroid. Halo, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar. Malam ini saya akan ngobrol dengan Dr. Amir Sidik, spesialis mata konsultan, dan beliau merupakan konsultan di bedah refraktif. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Seperti biasa, kalau kalian banyak yang like, maka kami akan semakin semangat untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Kita mau ngobrol tentang katarak nih dok ya. Kalau ini, wah ini saya ngobrol dengan guru saya nih, saya belajar sama beliau nih. Wow. Hormatan dokter disanggap saya sebagai guru ya. Ini udah pakarnya lah di bidang bedah katarak, vekoemulsifikasi utamanya ya. Kita akan membahas mengenai, ya tanya dulu nih dok, katarak itu apa dan bagaimana bisa terjadi katarak, dan mungkin jenis-jenis katarak. Oh ya, oke. Jadi kalau kita bicara tentang katarak sebenarnya seringkali kita orang-orang awam itu anggapnya selaput ya, tapi sebenarnya katarak itu kelayanannya diletakkan di lensa, dan lensa ini nggak kelihatan kalau dari depan gitu. Jadi penyakit katarak sendiri sebenarnya adalah kekeruhan lensa sehingga pasien tidak bisa melihat dengan jelas ya. Dan grade-nya itu bisa variatif banget dari grade 1 sampai 5. Yang grade 1 tuh kalau penglihatannya cuma buram aja, atau sometimes pasien ngeluhnya cuma silau aja gitu. Kalau ngelihat sesuatu kayaknya kotor gitu ya, pasien ngeluhnya kadang-kadang berasap gitu ya. Tapi kalau yang lebih berat lagi, secara mata telanjang kadang-kadang kelihatan putih kalau di center di tengah mata pasiennya. Terus penglihatannya bisa cuma ngelihat terang gelap doang gitu. Dan kalau kelompokan katarak berdasarkan umur, sebenarnya katarak ini dibagi 3 ya. Yang masyarakat kenal katarak kan terjadi pada orang tua ya, tapi sebenarnya pasien kita sering nanya, dok katarak ini sebenarnya bisa nggak sih kalau pada anak-anak ya. Nah, dari berdasarkan umur, katarak ini dibagi 3. Jadi yang pertama adalah katarak kongenital. Ya, katarak kongenital ini biasanya terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun ya. Katarak yang kedua adalah katarak juvenile. Katarak juvenile ini dari usia 1 sampai 40 tahun. Dan yang ketiga adalah yang paling sering katarak senil atau katarak pada usia lanjut ya, yaitu pada usia lebih dari 40 tahun. Gitu dok. Oke dok, kan ada juga dok katarak yang disebabkan karena faktor lain, misalnya ada penyakit mata tertentu atau pemakaian obat-obat, dan karena pernah terjadi trauma pada matanya. Lebih banyak yang mana angka kejadiannya dok? Yang paling tinggi itu katarak karena apa? Ya sebenarnya kalau dari persentase nggak pernah ada angka yang fix ya soal penyebab katarak karena obat atau karena sebab lain gitu. Tapi kalau kita sebut biasanya katarak nggak pernah disebutkan sebagai etiologi, tapi faktor resiko karena memang multifaktorial banget ya. Kalau kita sebut faktor resiko itu yang nomor satu adalah usia lanjut. Makin besar, makin tua pasien, makin tua kita tuh makin besar kans kita terjadi katarak. Yang kedua paparan ultraviolet. Ini backgroundnya di pantai nih. Jadi kalau kita sering
berjemur di pantai tanpa pakai kacamata atau pelindung UV, itu juga meningkatkan resiko terjadinya katarak. Ya, faktor resiko yang berikutnya tuh pasien-pasien DM yang gula darahnya tidak terkontrol karena tingginya gula darah pada darah juga menekan kemungkinan terjadinya katarak. Yang lain yang sering kali kita temukan adalah penggunaan steroid. Ya, kalau kita nemu pasien-pasien yang menggunakan steroid jangka lama, misalnya pasien asma, pasien-pasien dengan penyakit autoimun, ya, atau SLE salah satunya, terus pasien-pasien yang mengalami artritis atau nyeri sendi, ya, itu kan juga menggunakan steroid dalam jangka lama, ya. Itu juga meningkatkan resiko terjadinya katarak lebih cepat. Gitu. Hal lain adalah minus tinggi, ya. Minus tinggi, pasien-pasien dengan minus tinggi umumnya terjadi katarak yang lebih cepat dan katarak yang lebih tebal dibandingkan pada pasien yang lain yang tidak ada minus tingginya. Oke dok, pengobatan katarak itu sendiri gimana dok? Dokter Ica kan juga sering baksos ya kemana-mana ke seluruh Indonesia ya, kalau lihat Instagram. Jadi operasi ini adalah salah satu-satunya kan yang bisa kita kerjakan untuk operasi untuk menyembuhkan katarak ya. Dan alhamdulillah sebenarnya nggak perlu takut ya, karena angka keberhasilan operasi katarak itu tinggi sekali sekarang, sekitar 90%. Jadi dan untungnya juga tindakan operasi yang biasa kita kerjakan, ada beberapa teknik ya, itu bisa dikerjakan pada hampir semua grade katarak. Jadi nggak usah nunggu kataraknya matang, nggak usah nunggu pasien nggak bisa lihat sama sekali ya. Kalau pasien sudah mengeluh terganggu, ada katarak, ya segerakanlah menurut saya. Gitu. Jadi jangan tunggu-tunggu. Oke dok, syarat pasien yang bisa kita lakukan operasi katarak. Misalnya ini udah ada kataraknya, ada nggak syarat-syarat lain? Ya, sebenarnya operasi katarak ini kita sebut operasi yang cukup cepat ya. Kita bikin time frame ya, rata-rata dokter mata tuh kalau operasi katarak sekitar 10 sampai setengah jam ya kalau kita hitung waktunya. Dan dengan durasi yang bisa begitu singkat, sebenarnya persiapan operasi katarak tidak mesti complicated, jadi tidak mesti susah ya. Yang penting pasien gula darahnya bagus, tensi terkontrol, ada kelainan katarak, yang kita bisa kerjakan operasi katarak. Di masa pandemi ini sekarang gimana dok persiapan operasi kataraknya? Pasti lebih ribet. Iya pastinya. Jadi kalau kita putuskan operasi katarak di masa pandemi, sebenarnya kalau dari American College of Ophthalmology itu membagi katarak kan dibagi kasus itu berdasarkan emergency non emergency ya. Terus elektif sama semi elektif ya. Kalau misalnya di masa pandemi kita mesti hati-hati dalam menjadwalkan apapun ya kalau masuk kamar operasi. Ini meskipun kataraknya operasinya sebentar, tapi pasien itu ke kamar operasi steril, jadi kamar operasi besar dengan tingkat sterilisasi yang tinggi. Ya tentunya mesti seperti pasien yang lain, ya tidak cuma pasien katarak saja, ya pasien pasti tadi persiapan gula darah, persiapan darah perifer, ada tambahan foto rongsentok ya, kalau misalnya ada kakak baru. Lalu yang paling penting di beberapa rumah sakit yang menerapkan kewajiban untuk swab PCR ya, supaya yang masuk kamar operasi aman, dokter yang melayani juga aman, dan para medis yang membantu operasi juga aman, pasien juga aman tentunya. Tindakan operasi kalau dulu kan kita bisa mengumpulkan beberapa pasien dalam sekali operasi. Nah, gimana dok untuk masa pandemi ini? Ya sebenarnya kalau dari masa pandemi sih nggak ada yang berubah ya, cuman yang mesti kita tekankan adalah tetap tadi prinsip dari pandemi ini adalah satu, cuci tangan ya. Jadi semua pasien yang masuk kamar operasi membersihkan diri, cuci tangan. Lalu yang kedua, pasien masuk kamar operasi kita buat berjarak. Jadi kalau dulu kita bisa jejerkan pasien sambil nunggu, tapi saat ini kita bagi. Jadi masuknya misalnya per 2 orang dalam satu ruangan. Lalu sebelum pasien ini keluar tidak masukkan pasien yang lain. Gitu. Terus selama di kamar operasi pasien juga menggunakan masker dan face shield. Gitu. Jadi tetap gitu. Sama dari pihak rumah sakit tentunya juga mengadakan pemeriksaan berkala di ruangan operasi, baik ruang tunggu, recovery room,
maupun kamar operasi khususnya. Gitu. Oke, ya dok. Ada ini nggak dok, tips atau ada saran nggak buat masyarakat untuk yang udah berumur mungkin ya, supaya nggak usah terlalu khawatir datang ke rumah sakit untuk memeriksakan matanya di masa pandemi ini? Oh iya, jadi benar. Jadi di masa pandemi ini kadang-kadang memang mereka mesti bijaksana ya dalam memutuskan perlu nggak ke kamar ke rumah sakit atau enggak gitu ya. Jadi yang pertama difikirkan adalah seberapa mengganggu keluhan ini ya. Terus kira-kira tetap setiap rumah sakit juga menentukan protokol kesehatan ya. Jadi pasien pasti ditanya adakah keluhan demam, batuk ya, adakah riwayat bepergian atau kontak dengan pasien-pasien suspek corona ya. Lalu pemeriksaan suhu ya. Lalu selama di ruang tunggu juga pasien juga tetap harus aware dengan keadaan sekitar. Jadi jangan overcrowded ya. Menurut saya asal kita hati-hati dimanapun bisa dapat ya, tapi kita ya yang penting tetap kita jagalah self hygiene ya, lalu menjaga jarak ya. Saya kira situ aja. Saya kira pasien masyarakat perlu khawatir untuk rumah sakit ya, tetapi tetap pikir mana yang urgent ya. Kalau memang tidak bisa ditahan ya gerakan ya. Ini tidak bisa. Oke dok, soalnya kan kita kalau mau nunggu pandemi berakhir ya mungkin kita nggak tahu ini sampai kapan. Sementara untuk pasien-pasien yang mungkin udah sangat terganggu, nggak ngeliat ya kan juga kasihan ya. Jadi nggak apa-apa ke rumah sakit ya dok ya untuk memeriksakan. Iya benar. Saya punya pasien yang akhirnya dari dia kata satu ya, jadi penglihatan masih lumayan ya. Dia udah menunggu dari bulan Februari ya, awal-awal pandemi, mau masuk pandemi itu udah menunggu-nunggu nggak mau operasi sampai akhirnya udah berapa bulan nih, udah 6 bulan ya. Akhirnya karena udah penglihatan makin lama makin buram ya, akhirnya operasi juga. Saya bilang kenapa nggak dari kemarin aja kita operasi ya. Gitu. Jadi jangan khawatir, protokol kesehatan. Yang penting protokol kita laksanakan ya tidak masalah. Boleh melakukan pemeriksaan. Karena kan sempat di awal-awal pandemi itu kita melarang pasien datang dulu kecuali untuk kasus-kasus emergensi. Jadi banyak operasi yang tertunda gitu dok ya. Oke, ada tips saran untuk menghindari atau mencegah supaya tidak terlalu cepat terjadi katarak? Ya, kalau kita bicara tentang pencegahan katarak ya satu yang selalu saya bikin job buat pasien jangan tambah tua ya, tapi impossible. Terus kedua, yang kedua gunakan pelindung mata ya, terutama kacamata anti UV, lalu gunakan topi lebar ya kalau kita aktivitas di luar ruangan. Kalau pada orang-orang dengan riwayat penyakit DM, jaga gula darah yang tetap baik ya, karena DM itu bukan penyakit, bukan hanya penyakit tapi saya sebagai peliharaan, jadi mesti dijaga betul gulanya karena dia bisa kemana-mana termasuk bisa terjadi katarak. Hindarkan merokok ya, karena antitoksi dan juga menyebabkan kejadian katarak lebih tinggi. Bijaksana dalam menggunakan obat-obatan terutama steroid ya, karena steroid ini meningkatkan terjadinya katarak. Oke dok. Ya, terima kasih banyak ya dok ya.